valid, yang sudah fix, bukan lagi hoax. Bella adalah tentang bagaimana transparansi penghitungan. Kan pintu kecurangan menurut saya itu sudah sangat kecil. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Ayunika Bella, pastinya akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya, tentunya untuk persiapan pemilu di 2024 mendatang. Untuk itu langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3, sudah hadir bersama dengan Bella, ada Bapak Hanan Wiyoko SIPM IKOM, selaku anggota KPU Kabupaten Banyumas. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella, selamat sore pemirsa Tribun Jateng. Sehat tentunya ya Pak hari ini sampai di sini. Ya. Nampaknya ini agendanya begitu padat begitu ya Pak? Iya, ini bisa sampai kantor Kompas Gramedia, bisa menyapa pemirsa Tribun Jateng semuanya. Oke, nah hari ini kita akan discuss terkait menuju pemilu 2024 bersama KPU Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini berarti overall tentang Kabupaten Banyumas ya Pak ya. Siap. Nah, mungkin apa sebenarnya agenda yang tengah dijalankan oleh KPU Banyumas dan ini masuk dalam tahap apa sudah? Oke, terima kasih Mbak Bella. Jadi KPU Kabupaten Banyumas ini adalah salah satu satuan kerja atau satker di wilayah KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami sebagai pelaksana regulasi perundang-undangan atau implementator dari undang-undang pemilu saat ini sudah menjalankan tahapan pemilu 2024. Posisi sampai hari ini adalah masa pengumuman daftar calon sementara sudah kami publikasikan, termasuk juga publikasi di Tribun Jateng, dan sedang dalam masa tanggapan masyarakat. Kami mengajak pada masyarakat, pada pemirsa Tribun Jateng dimanapun untuk mencermati nama-nama bakal calon anggota Dewan DPRD Kabupaten Banyumas maupun DPRD Kabupaten dan Kota masing-masing. Kenali, cermati, dan bila Bapak Ibu pemirsa mengetahui rekam jejak ataupun keabsahan terkait persyaratan, dukungan, misal melihat orang ini kok mencantumkan gelar sarjana, padahal dia setahu saya belum sarjana lah. Kalau ada kecurigaan seperti itu boleh disampaikan Mbak Bella ke kantor KPU. Langsung lapor ya Pak? Langsung lapor, disertai dengan bukti, dengan laporan identitas, bisa melalui email atau datang langsung ke kantor maupun melalui website. Oke, nanti bisa disebutkan untuk website dan juga alamat kantornya, tapi kita tahan dulu Bapak. Siap. Ini Bella mau tanya terkait publikasinya sejauh ini, mungkin bagi para pemilih, apalagi untuk pemilih pemula untuk partisipan sendiri, bagaimana untuk edukasinya bagi mereka Pak? Ya, betul Mbak Bella. Jadi seperti kita tahu bahwa jumlah DPT di nasional maupun di KPU Kabupaten Banyumas, di skop kabupaten itu ternyata jumlah pemilih pemula maupun atau yang disebut dengan generasi Z dan milenial ternyata ini bisa dikatakan 50% lebih atau jumlahnya sangat besar. Dan dengan kondisi saat ini kita sudah masing-masing bisa mengakses gadgetnya, mudah mencari informasi, diantaranya ya mengakses websitenya Tribun Jateng. Ini menjadi tantangan bagi kami sebagai penyelenggara pemilu untuk menyampaikan informasi kepemiluan melalui media sosial, melalui kerjasama dengan media massa, untuk menyampaikan berita perkembangan informasi yang valid, yang sudah fix, bukan lagi hoax. Karena kekhawatiran kita kan pemilih pemula yang saat ini dengan mudah mencari informasi itu malah salah klik Mbak, salah masuk ke situs yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maupun share-sharean yang bisa diedit, bisa ditimpa gitu, malah justru terjebak pada hoax. Jadi KPU hadir bekerja sama dengan media mainstream, diantaranya Tribun Jateng, untuk menyebarluaskan informasi. Oke, ini terkait penyebarluasan informasi dalam hal ini, Aswino, berarti keterbukaan informasi ya Pak, secara horizontal maupun vertikal juga dalam pemilu ini penting banget juga, karena banyak juga orang mengakses seperti yang Bapak sebutkan tadi, dimanapun dan oleh siapapun begitu. Dalam hal ini berarti harus menghindari terkait berita-berita hoax, kan takutnya orang menginformasikannya hanya framing atau satu bingkai saja. Nah, dari KPU sendiri bagaimana mengantisipasinya? Ya, terima kasih. Jadi kami terus melakukan edukasi Mbak Bella dan pemirsa Tribun Jateng, diantaranya kami melalui konten-konten media sosial kami, bisa nanti Bapak Ibu cek di akun Instagram KPU Banyumas bahwa kami cukup aktif, cukup bergiat membuat konten yang mudah dilihat, mudah diakses, dan
berisi dengan data-data yang kekinian, yang aktual. Jadi misal data jumlah pemilih, sebaran jumlah TPS, maupun tadi nama-nama bacalek juga kami publikasikan. Harapannya ketika di-skip, terus bisa FYP, ini informasinya sampai kepada pemilih pemula maupun generasi Z tadi. Jadi dengan keaktifan dari sosial media, KPU Banyumas sendiri secara nggak langsung bisa memberikan edukasi bagi mereka, terlebih untuk para pemilih pemula gitu ya. Seperti itu. Begitu pula dengan pemilih sebelumnya mungkin yang sudah lupa terkait hal tersebut kan bisa jadi. Bisa jadi ketika mereka mengakses media sosial jadi tahu, maupun kami juga melakukan sosialisasi secara tatap muka, secara langsung ke komunitas-komunitas, ke basis masyarakat, termasuk ke media cetak, media online yang tadi media mainstream, jadi pembaca koran bisa tahu informasinya, terus pengakses website juga bisa tahu informasinya, begitu Mbak Bila. Itu kan mungkin edukasi secara ini ya, orang-orang yang bisa secara teknologi dalam hal ini. Nah, kalau di tempat-tempat terpencil nih Pak, itu bagaimana publikasinya atau sosialisasinya? Ini memang menjadi tantangan bagi kami, Mbak Bila dan pemirsa, bahwa kami menyadari ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa jadi termarginal ya, ada di pinggiran, di komplek perbukitan, bisa jadi masyarakat kota, tapi termarginal secara akses, misal kelompok miskin kota, terus barangkali anak-anak jalanan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami terus terang maupun dengan stakeholder terkait, misal Badan Pengawas Pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri, bagaimana bisa merangkul, bekerja sama dengan mereka. Nah, diantaranya kami merekrut nantinya relawan demokrasi, mereka mendapatkan honor dari kami untuk melakukan sosialisasi tadi, kelompok-kelompok marginal. Misal kami merekrut dari kelompok yang segmennya ada dari kelompok itu sendiri. Misal kami ngambil relawan dari kelompok pinggiran hutan. Nah, kami ngambil orangnya, ambil simpulnya, terus dia sosialisasi. Jadi kami perbanyak akses-akses yang tatap muka, penyampaian informasi secara langsung. Karena kami menyadari barangkali mereka akses ke media sosial susah, ataupun akses ke informasi, sumber informasi juga terbatas. Jadi kami langsung jemput bola, turun ke bawah. Dan tentunya tadi bisa dibilang ambil volunteer-volunteer begitu ambil kemudian nanti mereka mensosialisasikannya langsung di lokasinya mereka masing-masing gitu ya Pak. Kemudian ini masih terkait digitalisasi juga. Seperti kita ketahui juga nih, pasti untuk para peserta pemilu nantinya, baik itu partai, bacalek dan sebagainya macamnya, itu akan melakukan kampanye di sosial media. Nah, untuk persyaratan khususnya sendiri ada nggak sih? Ada, jadi betul. Jadi di PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023, Mbak Bella, tentang kampanye ini diatur salah satu metode kampanye adalah melalui media sosial. Itu dipersyaratkan ada satu aplikasi media sosial, itu ada 20 akun. Jadi misal Facebook ada 20, terus Instagram 20, terus maupun media sosial lain yang dimungkinkan untuk melakukan kampanye ini bisa didaftarkan sejumlah 20 dari satu peserta pemilu. Nah, nanti lapor kepada kami, ke KPU di masing-masing tingkatan, terus juga ditembuskan kepada Bawaslu. Ini menjadi tantangan kepada para peserta pemilu, bisa para bacalek maupun tim sukses, maupun organisasi penyelenggara pemilu itu untuk membuat konten-konten yang menarik, terus konten-konten yang edukatif, tidak menyinggung sara, tidak provokatif, tidak menggunakan politik identitas. Nah, ini menjadi tantangan para penyelenggara, tim sukses, maupun ini bagi para konsultan-konsultan media sosial, mereka bisa mengambil peran di sini. Jadi ada kesempatan lapangan kerja juga yang terbuka untuk para konsultan media. Benar sekali. Nah, tentunya dalam hal ini bicara terkait angka tadi 20 begitu ya Pak. Ini menarik, muncul pertanyaan juga terkait nantinya untuk hasil penghitungan suara. Ini bagaimana KPU dan juga Bawaslu tentunya bersinergi memastikan untuk adanya transparansi atau kejujuran dalam hal tersebut. Oke Mbak Bella, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi satu sisi kita ingin menjaga trust, kepercayaan. Yang kedua kita menggunakan tadi digitalisasi, bahwa saat ini KPU RI dan juga turunannya Satker provinsi maupun kabupaten menggunakan beberapa aplikasi. Jadi semuanya sudah diupayakan dengan digital, ada aplikasi mulai dari Sipol ini untuk pendaftaran anggota partai politik. Jadi misal nama Mbak Bella itu bisa dicek
nama Bella misal dengan nick sekian, di searching di aplikasi Sipol apakah tercatat menjadi anggota partai atau tidak, lah ini bisa diakses, bisa langsung. Satu Sipol, lalu yang kedua Silon. Silon ini untuk para pendaftaran bacalek, ini Silon. Ya, saat ini juga masih berjalan, lalu ada Sidakam, aplikasi dana kampanye. Ditujukan untuk? Dana kampanye, ini belum digunakan karena belum ada dana kampanye. Lalu yang keempat adalah Sidale, sistem aplikasi daftar pemilih. Ini sudah digunakan dengan terbitnya DPT sampai nanti daftar pemilih tambahan. Lalu tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Bella adalah tentang bagaimana transparansi penghitungan. Ya. Ini ada aplikasi namanya Sirekap, aplikasi rekap. Jadi harapannya nanti semua orang itu bisa mengawasi Mbak Bella. Jadi pemilu 2024 adalah ini tantangannya lebih berat dibanding pemilu 2019 kemarin. Yang membedakan? Ini lebih berat karena dalam satu hari ada 5 jenis surat suara yang akan dicoblos. Lalu di tahun yang serentak juga ada pilkada. Bisa jadi ini adalah pemilu yang paling kompleks di dunia. Ini beneran. Ini ada di Indonesia. Jadi publik itu harus percaya diantaranya dilibatkan. Ada saksi di TPS, ada pengawas di TPS oleh Bawaslu. Lalu masyarakat juga bisa menonton. Artinya pemilu di Indonesia itu sebetulnya sangat terbuka, sangat transparan, karena semuanya bisa melihat daftar penghitungannya. Apalagi nanti dengan menggunakan aplikasi Sirekap, begitu selesai dihitung, direkap, nanti akan difoto dan diupload ke dalam aplikasi. Artinya pintu kecurangan menurut saya itu sudah sangat kecil atau bahkan bisa dikatakan zero. Karena semua bisa mengawasi. Terus aplikasi Sirekap itu yang membuat hitungan suaranya itu langsung bisa transparan, diakses oleh siapapun, dimanapun bisa. Artinya angkanya sama. Itu salah satu pemanfaatan teknologi dalam pemilu yang diantaranya adalah Sirekap untuk mendukung transparansi. Itu menjadi tantangan bersama para penyelenggara kami, KPU di tingkatan ad hoc di PPS, terus di KPPS juga harus bisa menggunakan aplikasi itu dan servernya, internetnya juga harus mendukung. Jadi jangan sampai sudah punya niat bagus, tapi ternyata SDM-nya tidak mampu mengoperasikan maupun dukungan infrastruktur teknisnya juga belum bagus. Nah ini menjadi tantangan dan kemarin sudah diuji cobakan di Pilkada 2020 di Jawa Tengah maupun di pelosok kabupaten kota di Indonesia, ternyata bisa bermanfaat dan bisa bekerja. Keniscayaan 2024 bisa digunakan. Amin. Diharapkan seperti itu. Nah, ini juga muncul pertanyaan lagi nih. Berarti bisa dibilang hal tersebut minim untuk kecurangan. Nah, apabila nantinya ada kecurangan dari peserta sendiri untuk money politik, ini gimana? Ini langsung fokus terhadap money politik ya. Money politik itu sudah dilarang dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ada sanksinya. Sanksinya itu bagi pemberi. Bagi pemberi itu bisa kena sanksi apabila dia memberikan uang ataupun imbalan ataupun janji. Janji saja sudah bisa dikenakan pasal money politik. Diberikan satu pada masa tahapan kampanye. Kampanye itu dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Itu ancaman hukumannya 2 tahun. Dendanya saya lupa ini. Sekitar 12 juta kalau nggak salah, nanti koreksi. Lalu pada masa tenang. Masa tenang adalah dari tanggal 10 sampai mendekati pemungutan suara. Ini dendanya 3 tahun. Kalau tidak salah 48 juta, lebih tinggi. 3 tahun dengan 48 juta. Lalu yang ketiga adalah money politik yang dilakukan pada tanggal pemungutan suara atau hari H. Ini ancaman lebih berat nih. Ini lebih rendah dibanding tadi masa tenang. Masa tenangnya. 2 tahun, 4 tahun, yang ini 3 tahun. Ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun dengan denda? 3 tahun dengan denda 12 juta. 3 tahun dengan denda 12 juta. Nanti bisa dicek lagi lah di Undang-Undang Pemilu. Jadi, sudah ada sebetulnya pengaturannya, terus mekanismenya sudah ada. Jadi ya kami mengharap kepada para peserta pemilu untuk fair play, tidak menggunakan politik uang. Terus bagi para penerima pun begitu. Jadi jangan hanya sekedar iming-iming, imbalan uang yang tidak seberapa itu menjadikan suara itu bisa dibeli, transaksional. Karena pilihan kita, Mbak Bella, pilihan Mbak Bella, pilihan saya, pilihan
yang lain masyarakat itu sangat menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Apakah akan diserahkan kepada orang yang memang tepat menjadi wakil rakyat memimpin kita, ataukah tadi hanya orang yang ingin berambisi berkuasa, kemudian dia membagi-bagikan uang. Dan perlu diingat bahwa money politik merupakan pintu masuk untuk terjadinya korupsi juga. Nah, itu perlu diingat-ingat, mari kita tolak money politik. Jadi sebenarnya sudah tahu calonnya, kalau money politik berarti sudah, wah jelas ini orang korupsi, nggak mungkin aku pilih. Bisa pintu masuknya gitu, karena dia pasti akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang itu tadi. Dia. Jadi kalau sudah ada yang gitu, berarti fix tolak aja, karena sudah tahu kedepannya akan berbahaya begitu ya korupsi. Betul. Waduh, jadi benar-benar penting banget 5 menit di bilik suara untuk 5 tahun ke depan ya Pak ya tentunya. Nah, di Kabupaten Banyumas sendiri secara spesifiknya mungkin perbedaan signifikan dari 2019 pada saat itu nanti menuju 2024 persiapannya. Apa Pak? Ya, persiapannya diantaranya karena kemarin pemilu 2019 kan banyak beberapa KPPS maupun tenaga linmas yang meninggal dunia karena sakit dan kecapean ya. Jadi ini menjadi perhatian, menjadi evaluasi. Yang pertama nanti ada pembatasan usia maksimal Mbak Bella dan para pemirsa untuk petugas KPPS 55 tahun. Kemarin banyak memang usia di atas 60 yang masih menjadi penyelenggara. Lansia dan itu karena mereka terpanggil Mbak Bella ketika ada pemilu, mereka pengen menjadi penyelenggara, ingin melayani masyarakat, ingin merasa berbakti, mengabdi kepada negara pada saat ada hajatan itu. Nah, ternyata karena tadi teknis administrasi kepemiluan di hari H di TPS itu sangat berat. Harus menghitung suara sahnya caleg, suaranya partai politik, jangan sampai double counting dan sebagainya. Ternyata ada kerumitan-kerumitan yang cukup jelimet gitu ya, sehingga ada KPPS yang kelelahan, meninggal. Jadi ini menjadi evaluasi bagi kami, menjadi catatan. Yang pertama adalah pembatasan usia KPPS 55 tahun maksimal, lalu yang kedua adalah orang-orang yang sehat yang kami utamakan. Kalau yang sudah ada komorbid yang kira-kira nanti khawatir kambuh riwayat penyakit, sebaiknya dengan dimohon sangat memperhatikan kondisi kesehatan itu. Lalu yang ketiga adalah yang akan kami melakukan persiapan bintek untuk meningkatkan literasi kepemiluan. Jadi kami sampaikan sebetulnya penyelenggaraan pemilu itu secara teknis ada di regulasi. Tinggal orang itu mau membaca, mau mempraktekkan atau tidak. Lah kebanyakan karena literasinya masih kurang sehingga ada aturannya tapi belum sempat dibaca. Lah kami mendorong mulai hari-hari ini, saya sebagai penanggung jawab divisi teknis di kabupaten menyampaikan bintek-bintek kepada para PPK, penyelenggara di tingkat kecamatan untuk diskusi terhadap regulasi yang sudah ada. Bisa dibuat per kelompok, kita diskusi, ada kelompok-kelompok lah. Itu untuk mengasah mereka mau membaca literasi. Habis itu nanti bisa dipraktekkan, simulasi penghitungan, lain sebagainya. Jadi, dan ini bisa tidak menggunakan anggaran, karena anggaran penyelenggaraan pemilu itu terbatas, sehingga menggunakan media daring, media online, bisa aplikasi Zoom, Google Meet. Yang penting secara virtual bisa bertemu, saya bisa menyampaikan materi, bisa diskusi, dan ini masuk. Karena kalau mengandalkan nanti pembentukan KPPS hingga mendekati tahun 2024, ini hanya waktu yang terus ada itu 3 minggu. 3 minggu ini ibarat kata saya pandang itu masih sangat kurang untuk menyiapkan tenaga penyelenggara pemilu. Kurang matang ya? Kurang matang, apalagi tadi usianya dibatasi 55. Kan artinya anak-anak muda harus didorong. Misal Mbak Bella sendiri, apakah nanti pengen jadi penyelenggara pemilu? Misal seperti Mbak Bella ini mau, maka kami sebagai penyelenggara tingkat kabupaten di kecamatan harus mulai mempersiapkan jauh hari agar anak-anak muda yang terpanggil ini menguasai secara teknis, karena nantinya itu akan menyelenggarakan pemilu. Jadi saya dorong juga kepada penyelenggara, pada anak-anak muda seperti Mbak Bella, teman-temannya, mahasiswa itu mau terpanggil menjadi penyelenggara pemilu. Kira-kira gitu Mbak. Untuk regenerasi juga ke depannya ya. Biar nggak yang sepuh-sepuh nanti takutnya ada kenapa-napa yang tidak diinginkan. Dan satu sisi juga menjadi kebanggaan loh Mbak Bella. Jadi di momen ini saya ingin mengajak anak-anak muda merasa bangga bisa melayani negara, bisa terpanggil dalam hajat yang penting ya Mbak Bella, karena akan memilih presiden, wakil rakyat dan anggota DPD. Maka saat DPR RI, saat masih muda ini bisa melayani, bisa berkiprah ini, mengambil peran-peran kebangsaan ini menjadi sebuah kebanggaan. Wow. Kira-kira Mbak Bella mau nanti?
Ya, nanti kita diomong belakang kamera ya, Pak. Siap. tentunya untuk bangsa dan negara harus ambil alih juga dalam hal ini ya, harus Pak. mau berkiprah. Karena suara kita pun juga berarti untuk 5 tahun ke depannya ya. Jadi anti golput ya untuk anak-anak muda ya tentunya ke depannya. Karena kan anak muda mikirnya ya udah mungkin di perantauan, mungkin yang di Kabupaten Banyumas sendiri, mungkin kuliahnya ada yang di Semarang, let's say di Jogja atau di Jakarta begitu, tidak bisa pulang. Nah, untuk hal tersebut gimana dari Kabupaten Banyumas sendiri? Siap. Ini pertanyaan bagus. Jadi bagi para pemilih yang berada di luar TPS di hari pemungutan suara ini ada mekanisme namanya pindah memilih, Mbak Bella. Jadi mengurus daftar pemilih tambahan, urus A5. Mulai hari-hari ini sudah bisa. Jadi seandainya Bapak, Ibu, atau Mas dan Mbak tidak bisa mencoblos di TPS langsung pada hari pemungutan suara, bisa mengurus A5. Ini sudah dilayani hingga H-30 atau sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Ya, sudah bisa diurus. Nanti dengan persyaratan-persyaratan bisa ditanyakan ke petugas di tingkatan desa maupun kecamatan untuk form pindah memilih. Karena ini penting, nanti ketika tidak menunjukkan pindah memilih nanti bisa kesulitan untuk melakukan pencoblosan di hari H. Waduh, sayang sekali. Mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang sih kayaknya sudah hampir semua bisa melek politik ya, Pak. Karena untuk sosial media juga digitalisasi mereka juga terpengaruh gitu ya dalam hal ini ya. Nah, mungkin for more information bagi Tribuners yang ingin lebih tahu lagi terkait KPU Kabupaten Banyumas bisa mengunjungi Instagramnya di mana? Silakan. Iya, para Tribuners. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi yang valid harus merujuk pada sumber yang valid juga. Di antaranya kepada pemirsa, informasi-informasi kepemilian bisa dirujuk pada website lembaga penyelenggara, misalnya KPU RI, lalu kpu-kabupaten-banyumas.go.id, maupun media sosial, Instagram, search aja KPU Banyumas, ada di Facebook, ada di Spotify. Lengkap semua ya dalam hal ini ya. Dan itu di belakang layar anak muda semua, anak-anak muda, seumuran Mbak Bella ini, mahasiswa-mahasiswa magang, dipimpin oleh bagian teknis, untuk mereka membuat konten-konten. Nanti bisa dilihat. Wah, di sini lihat ya. Follow juga ya. Follow juga, penting follow. Oke Pak, tentunya ini tadi kan secara sosial medianya mengunjungi. Mungkin kalau ingin langsung ke lokasi nih atau lapor ada yang mengetahui kecurangan dari peserta begitu, bisa melaporkannya di mana? Pada masa tanggapan masyarakat ini bila mengetahui ada ketidaksesuaian persyaratan ataupun ingin mendatangi kantor KPU Banyumas untuk berkunjung ke rumah pintar pemilu maupun konsultasi hal-hal lain terkait pemilihan, bisa mendatangi kantor kami KPU Kabupaten Banyumas di Jalan HM Bahrun, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Langsung menuju ke lokasi, ketemu sama Pak Anan ya? Bisa ketemu saya, bisa ketemu petugas yang lain. Alright Pak, kemudian ini harapan maupun inovasi ke depan yang ingin dicapai bersama dengan KPU Kabupaten Banyumas, silakan. Jadi kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, Mbak Bella. Ini juga butuh dukungan stakeholder, diantaranya media massa, peserta pemilu juga, agar partisipasi pemilu di Pilpres maupun di pemilu legislatif meningkat atau sesuai target dari KPU RI. Ya, diantaranya kami melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan media, lalu ingin mengajak anak-anak muda untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Tadi saya sampaikan, karena ada pembatasan usia dan beban kerja yang berat, kami ingin mengajak anak-anak muda untuk merasa bangga, merasa peduli terhadap hajat negara ini menjadi penyelenggara pemilu. Kira-kira itu. Penting peran pemuda untuk ikut ambil peran di pemilu. Ini berarti harapan inovasi ke depan khususnya untuk KPU di Kabupaten Banyumas ke depannya. Evaluasinya pun juga nanti bisa terrealisasikan dengan baik untuk di 2024 ya. Amin. Ini terakhir pesan mungkin yang disampaikan kepada para pemilih khususnya di Kabupaten Banyumas terkait melek politik. Tidak hanya untuk pemilih pemula tetapi juga untuk pemilih-pemilih sebelumnya, Pak. Silakan. Siap. Kepada para pemilih pemula khususnya maupun kepada warga masyarakat Banyumas yang menyaksikan siaran ini, saya menyampaikan bahwa pemilihan umum 2024 jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Ayo gunakan hak pilih Anda. Bagi pemilih pemula, karena tadi jumlahnya besar, harus melek, harus sadar untuk menggunakan hak politik. Pemilu itu penting, malah sangat penting, karena dengan pemilu itu nanti lahir dan terpilih pimpinan nasional, presiden, wakil presiden, anggota dewan DPR, DPRD,
DPRD provinsi dan kabupaten serta DPD. Merekalah nantinya yang akan membuat kebijakan negara ini. Kebijakan menyangkut ya biaya sekolah, harga pangan, semuanya itu terpengaruh secara menyeluruh dari hasil pemilu. Karena itu gunakan hak suara Anda, lalu tidak mudah terbujuk rayu pada hoax, hindari dan tolak money politics. Rujuk pada sumber informasi. Dan saya mengimbau bahwa berbeda pilihan itu hal yang biasa. Sudah biasa. Bisa jadi pilihannya antara satu dan temannya itu berbeda. Partai A, partai B, tapi ingat harus tetap akur, berteman, bersaudara, jangan menjadi masalah atau permusuhan atau bahkan membelah masyarakat. Propaganda mengadu domba itu jangan sampai. Betul. Bisa jadi juga satu keluarga pilihannya beda. Partai itu bisa jadi bisa juga jadi seperti itu. Harus tetap akur. Tetap akur, tetap solid juga. Tetap solid. Ini kemudian juga para Tribuners bisa diberi tips juga, mungkin bisa melihat track recordnya para peserta begitu ya Pak? Iya, betul. Mungkin sebelumnya seperti apa gitu, jadi semakin yakin untuk memilih. Iya, betul. Kenali track record, rekam jejak ya. Caranya tadi searching, lalu gunakan gadgetnya, informasi sekarang mudah diakses, selusuri dengan sumber-sumber berita yang terpercaya. Jadi jangan ngeklik, jangan mudah terpancing, karena kalau kita sudah senang kadang-kadang kan menjadi buta ya, jadi nggak mau denger yang lain, sukanya yang inilah, itu rawan. Karena tidak semua yang ada di internet, semua yang bisa kita baca, yang kita share itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Belum tentu semuanya benar, rujuklah pada sumber informasi yang akurat. Bisa disampaikan lagi websitenya untuk KPU RI? Websitenya bisa tadi kpu.go.id untuk KPU RI, dan bisa di website KPU Banyumas, serta media sosialnya kami. Oke, luar biasa Pak. Untuk terakhirnya, last but not least, kita mau sounding bareng-bareng tagline KPU Pemilu 2024 ya, yang berbunyi pemilih berdaulat, negara kuat. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hitung 1 sampai 3 ya Pak, siap? Siap. Ready. Oke. 1, 2, 3, Pemilu 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Boleh ulang satu kali lagi Bapak? Oke. Pemilu 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya di Tribun Topik hari ini. Sehat selalu, perjalanannya ke Banyumas lancar nanti ya Pak ya. Terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, terima kasih Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Saya Bella mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam bijak dalam memilih dan salam Tribun.